Bab 1, Remaja Pucat. Jade Palace, yang terletak di daerah terpencil Kekaisaran Naga, dibangun di atas gunung bersalju. Dengan warisan ratusan tahun, di antara seluruh Kekaisaran Naga, ia hanya dapat menjadi bagian dari bagian tengah dan bawah. Ada hampir 1.000 murid di Istana Giok, kebanyakan dari mereka adalah murid perempuan, masing-masing cantik seperti bunga. Banyak murid perempuan, bahkan jika ada salju lebat di sini, tidak ada tanaman, mereka seperti bunga-bunga indah, mekar di salju tebal ini, membentuk lanskap yang indah. Meskipun Istana Giok tidak ada yang luar biasa, ada banyak wanita di sini, dan itu adalah tempat yang baik bagi banyak pembudidaya untuk memilih pendamping Dao. Pada saat ini, di salju yang lebat ini, banyak murid perempuan sedang berlatih seni bela diri, memegang pedang panjang untuk berlatih, latihan mereka terdengar melalui seluruh Istana Giok, seperti musik di telinga. Di bawah suara yang berirama dan kuat ini, tampaknya musim dingin ini tidak begitu dingin. Pada saat yang sama, di halaman Jade Palace, seorang remaja pucat, menusukkan tombak kayu di tangannya, terus berteriak ke depan. Setiap dorongan seperti mengambil waktu dari kekuatannya dan melepaskan semua kekuatan. Ketika salju jatuh ke tombaknya, kepingan salju berubah menjadi bintik-bintik putih yang tak terhitung jumlahnya, dan tersebar ke bawah. Setelah mendorong beberapa kali, dia berhenti bernapas dan menatap ke langit. Sementara itu, pikirannya bergeser ke memori kehidupan sebelumnya. Namanya adalah Yi Tianyun. Dia adalah penggemar game. Pada malam badai, tiba-tiba sebuah kilat jatuh dan dia kehilangan kesadaran. Pada saat terakhir, dia merasa akan mati. Dia dihantam oleh guntur yang mengerikan, dan itu adalah hal yang aneh bahwa dia selamat. Ketika dia sadar kembali, dia sudah berada di tempat ini dan ada kenangan aneh di kepalanya. Pemilik jenazah meninggal karena badannya terlalu lemah namun ia masih berlatih berlebihan dan akhirnya mati. Dan terlepas dari kenyataan itu, pemilik tubuh saat ini masih melakukan ini. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa berlatih terlalu lama, dan tubuhnya benar-benar lemah, namun dia perlu memperkuat dirinya sendiri. Apakah aku tidak punya cara lain? Wajahnya pucat dan tubuhnya kurus. Dia tidak terlihat kekar seperti pembudidaya. Sebaliknya, ia serapu seorang gadis. Hiyah! Dia berteriak dan melangkah maju dengan memacu, sebuah topan mengalir melalui ujung tombak, dan setumpuk salju di depannya terhanyut, membelah kembali menjadi serpihan salju yang tak terhitung jumlahnya, jatuh perlahan dari udara, itu tampak begitu indah. Namun, warna kulit pucat di tubuhnya tidak jauh lebih buruk dari kepingan salju ini. Kulitnya pucat dan mengerikan, dan ia tidak memiliki ki darah. Ini adalah tabu bagi pembudidaya. Mereka yang tidak memiliki ki darah akan menghadapi kesulitan dalam hidup, dan juga tidak mungkin untuk berkultivasi. Ini seperti darah yang hilang, bagaimana kita bisa hidup? Ini adalah kasus untuk anak ini, wajahnya pucat, tidak ada ki darah, dan dia akan mati muda. Untuk melatih seni bela diri di negara ini adalah membiarkan diri Anda melangkah ke peti mati di muka. Karena itu, ia hanya bisa berolahraga paling banyak, dan tidak bisa melatih seni bela diri. Batuk dan batuk. Wajahnya tiba-tiba memerah, dan jarang memiliki sedikit ki darah, dan batuk parah membuatnya setengah jongkok. Ini bukan lagi seorang kultivator, itu adalah orang yang sakit. Berkultivasi terlalu banyak, dan tubuhnya agak tak tertahankan. "Oh Tuan Muda, bagaimana bisa kamu di sini berlatih? Kamu menyakiti dirimu sendiri." Pada saat ini seorang pelayan berlari keluar dari istana, mengawasi remaja yang batuk, dia menyalahkannya atas apa yang dia lakukan, tetapi lebih dari itu dia mengkhawatirkan tentang hal itu. Kesehatannya. Dia buru-buru mengambil sepotong pakaian dan menaruhnya di atas bocah itu. Karena berlatih bela diri, dia tidak memakai pakaian apapun di tubuhnya. Dalam cuaca dingin seperti itu, mengenakan pakaian tipis seperti itu adalah gila. "Suster Xiaolian, saya baik-baik saja, saya hanya berolahraga." Yi Tianyun menahan batuk, dan dari wajah pucat, meremas senyum dan menyatakan bahwa dia baik-baik saja. Identitas lainnya adalah Tuan Muda Istana Giok. Penguasa Istana Giok adalah bibinya, dia merasa bertanggung jawab atas Yi Tianyun, apalagi keberadaan orang tuanya masih belum diketahui. Ketika dia mengatakan itu, dia berdiri sendiri, tanpa meminjam bantuan Xiaolian, yang membuktikan bahwa dia baik-baik saja. Xiaolian memandangnya dari atas kepalanya hingga ke bawah jari kakinya, dan mengkonfirmasi bahwa Yi Tianyun selesai dengan pelatihannya, merasa sedikit lega. Segera berkata, "Istana Dewa meminta saya untuk membawa Anda ke aula utama. Saya sudah mencari Anda cukup lama dan tidak menemukan Anda, dan di sini Anda melatih seni bela diri. Tuan Muda, saya tahu bahwa Anda ingin melatih seni bela diri, tetapi terus berkultivasi dalam situasi Anda saat ini, maka," katanya dengan enggan. Xiaolian tidak bisa menyelesaikan apa yang dia katakan. "Jika saya terus berkultivasi, saya akan mati." Yi Tianyun tersenyum dengan acuh tak acuh, lalu dia berkata, "Saya selalu tahu bahwa tubuh ini tidak memiliki ki darah,
dan saya tidak layak berkultivasi, tapi saya tidak mau untuk mengakhirinya seperti ini. Saya tidak percaya pada nasib, itu sangat menyedihkan. Bakatnya tidak buruk, tetapi ia tidak memiliki ki darah, disitulah masalahnya. Meskipun dia berbakat, tanpa ki darah, apa gunanya menjadi berbakat? Tuan muda, mata Xiaolian menjadi berlinang air mata. Usianya beberapa tahun lebih tua dari Yi Tianyun. Ketika dia melihat Yi Tianyun, dia dipenuhi dengan kesedihan. Jangan katakan apa-apa lagi, ayo pergi ke aula utama, aku ingin tahu mengapa bibiku mencariku. Yi Tianyun melempar tombak ke samping dan jatuh dengan akurat pada bingkai senjata di samping, lalu mereka melangkah ke aula utama. Ketika dia melangkah ke aula utama, dia merasa lebih hangat. Dia memperhatikan tatapan ke arahnya, tatapan perempuan, yang semuanya adalah murid perempuan di sini. Itu bisa digambarkan sebagai surga manusia. Banyak orang luar ingin bergabung sebagai murid, tetapi tidak semua orang direkrut. Hanya sejumlah kecil murid luar laki-laki yang direkrut, mayoritas adalah murid perempuan. Para murid perempuan di luar aula utama, mengawasinya dengan mata penuh jijik dan ketidakpuasan. Mereka jijik dan kesal dengan Yi Tianyun. Selain sebagai tempat sampah yang bisa mati kapan saja jika ia terus melatih seni bela diri, poin lainnya adalah bahwa ia adalah putra mantan tuan istana. Ada aturan tertentu di istana Giok yang menyatakan bahwa tuan istana benar-benar dilarang menikah dan punya anak. Ibu Yi Tianyun melanggar peraturan. Setelah melahirkannya, dia berlari dengan seorang pria. Jika bukan karena pengaruh bibinya, Yi Tianyun sudah diusir bukannya tinggal di sini. Xiaolian memanggilnya tuan muda, tetapi orang lain tidak akan menghormatinya, apalagi memanggilnya sebagai tuan muda, dan mereka memanggil Yi Tianyun sebagai sampah atau telur busuk. Menghadapi situasi ini, Yi Tianyun menunjukkan ekspresi acuh tak acuh, dia sudah terbiasa dengan ini, dan dia sudah mengakui fakta ini. Setiap kali dia merasakan mata mereka yang menghina, dia mengepalkan tinjunya dan merasa sangat marah di dalam, tetapi dia tidak berdaya untuk mengubah fakta ini. Dia berpikir untuk pergi dari sini berkali-kali, tetapi ketika dia memikirkan bibinya, dia tidak tahan untuk pergi. Tianyun, kamu akhirnya datang, apakah kamu diam-diam melatih seni bela diri? Dengan semburan keluhan, seorang gadis mungil dan cantik berjalan mendekat, sekitar 20 tahun, tidak jauh lebih tua darinya. Ketika dia datang, para murid perempuan di sekitarnya menundukkan kepala mereka dan berkata dengan hormat, Tuan Istana. Gadis yang masuk adalah Bibi Yi Tianyun, si Sueyun. Sangat muda di usianya, tetapi sudah menjadi penguasa Istana Giok. Alasan mengapa dia bisa menjadi raja istana adalah karena bakatnya luar biasa. Pada usia 20, budidayanya telah mencapai core condensation realm. Secara umum, pada usia ini orang hanya mencapai ranah spirit refinement. Bibi. Yi Tianyun memandangi si Sueyun yang terlihat frustrasi dan bergegas mendekatinya, dan dia tersenyum dengan tulus. Bibinya adalah orang yang paling peduli tentang dia di seluruh istana Giok. Melihatnya, Yi Tianyun merasa hangat di dalam. Beberapa tahun yang lalu, ketika dia datang ke dunia ini, dia merasa sangat bingung. Pada tahun-tahun ini, si Sueyun telah menemaninya, merawatnya dan membiarkannya menerima kenyataan ini. Lagi pula, menerima ingatan sebelumnya tidak berarti ada rasa memiliki. Rasa memiliki berkembang perlahan. Itu bukan sesuatu yang Anda dapatkan hanya dalam beberapa hari. Meskipun dia memanggilnya sebagai bibi, mereka tidak memiliki hubungan darah. Karena ibunya mempercayakan si Sueyun, yang seperti saudara perempuannya sendiri untuk membesarkan Yi Tianyun, seharusnya masuk akal baginya untuk memanggilnya Xiao Yi. Tetapi mereka tidak memiliki hubungan darah yang substansial, mengapa mereka harus saling memanggil saudara perempuan? Selain itu, bibi yang disebutkan di sini tidak hanya bermaksud berbicara dengan kerabat yang berdarah, tetapi juga dengan wanita yang lebih tua. Tidak hanya berlaku untuk si Sueyun, tetapi wanita yang lebih tua lainnya juga, selama mereka membiarkan Anda mengatasinya dengan cara itu. Tidak ada yang peduli tentang dia selain dia penuh kasih sayang, baik dan hangat, dan perasaan itu asli. Melihat wajahnya yang cantik, dia ingat hal-hal dari masa kecilnya. Sama seperti ibunya, si Sueyun telah mendukungnya saat dia tumbuh dewasa. Ketika dia pergi ke kereta, dia akan membawanya bersamanya sehingga dia tidak akan diganggu oleh siapapun. Dia bahkan akan melawan para tetua jika itu demi dia. Jika bukan karena bakat si Sueyun, para tetua itu akan mengusirnya. Bahkan jika dia ingin tinggal di istana, dia tidak bisa berkultivasi. Kemudian jika dia mencoba untuk berkultivasi, dia tidak memiliki ki darah, dan jika dia terus berkultivasi, dia akan mati. Apa perbedaan antara ini dan sampah? Si Sueyun mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya dengan lembut, dan berkata, aku tidak menyalahkanmu karena mencoba berkultivasi, tetapi kamu tidak bisa berlebihan. Kemudian dia mengeluarkan sebuah kotak dari bawah lengan bajunya dan membukanya dengan lembut. Ki darah yang kuat datang dari kotak giok ini.
Setelah melihatnya murid-murid di sekitar mereka tidak bisa membantu tetapi berseru, mereka tidak bisa tidak iri padanya. Siapa yang mengatakan tempat sampah ini untuk dicintai oleh Lord Palace? Si Sueyun sendiri secara khusus pergi keluar untuk mendapatkannya. Ini adalah pil naga darah surgawi. Yi Tianyun terkejut ketika dia melihat pil naga darah surgawi ini. Benda ini cukup berharga. Itu bisa menambah banyak ki darah, karena si Sueyun sendiri yang membawa ini. Ini jelas menghabiskan banyak biaya. Ya, ini adalah pil naga darah surgawi, ambillah. Itu harus dapat sangat meningkatkan ki darah tubuh Anda. Si Sueyun tersenyum lembut, tidak peduli dengan nilai pil naga darah surgawi ini, hanya ingin meningkatkan kondisi Yi Tianyun. Tapi, Yi Tianyun tersentuh dan matanya berkaca-kaca. Selama bertahun-tahun, bibinya selalu menemukan banyak ramuan obat untuk meningkatkan ki darahnya, tetapi efeknya tidak cukup kuat untuk meningkatkan umurnya. Selama beberapa tahun, si Sueying terus memberinya pil obat dengan efek yang sama dan sekarang bahkan memberinya pil naga darah surgawi yang sangat berharga. Tidak ada sukacita yang lebih baik bagiku, selain memperbaiki kondisi tubuhmu, mengerti? Jangan terlalu memikirkannya. Si Sueyun mengulurkan tangannya dan mencubit wajahnya yang pucat, sedikit ditarik ke bawah, seperti gadis nakal. Ya, Yi Tianyun mengangguk. Dia tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Mendapatkan kembali tubuhnya adalah hadiah terbaik. Pada saat ini seorang murid buru-buru memasuki istana dan berkata, Tuan Istana, seseorang dari roh sekte akan datang. Seseorang dari spirit sek. Si Sueyun mengerutkan kening, dan tiba-tiba sikapnya berubah drastis beberapa saat yang lalu ketika dia berbicara dengan Yi Tianyun. Tapi kemudian segera, dia tersenyum pada Yi Tianyun, saya akan berurusan dengan beberapa hal pertama, dan Anda harus beristirahat. Sister Xiaolian juga mengangguk kepadanya, dan dia juga harus ikut dengannya untuk menangani hal-hal ini. Yah, aku mengerti. Yi Tianyun mengangguk dan menatap punggung si Sueyun saat dia memudar dari pandangannya. Dia mengepalkan tinjunya dan menjadi frustrasi karena dia tidak bisa membantunya. Ketika Spirit Sek datang, mereka ingin kuota mereka memasuki kehancuran kuno. Dia tahu semua hal ini, tetapi tidak bisa melakukan apapun untuk membantu. Saya harus mengambil pil naga darah surgawi ini dan saya harap saya dapat memulihkan ki darah. Yi Tianyun menyingkirkan pil naga darah surgawi ini, kemudian berbalik dan pergi ke kamarnya. Ketika dia berjalan keluar ke halaman, 3 sosok berhenti dan menghalangi jalannya. Tuan muda, bisakah Anda memberikan pil darah naga surgawi kepada kami? Kami hanya perlu sedikit dorongan lebih dalam kultivasi kami untuk mencapai tingkat berikutnya. Beri kami pil, itu bahkan tidak memiliki efek pada Anda, akan lebih baik untuk memberikannya kepada kami. Itu benar, lebih baik memberikannya kepada kita. Jika berhasil, kami akan membawa Anda untuk melihat dunia sesudahnya. Iya, itu tidak akan berpengaruh pada kamu, tidak ada yang akan terjadi bahkan jika kamu menerimanya. Akan lebih baik bagi Anda untuk memberikannya kepada kami. 3 di depannya adalah murid laki-laki yang direkrut. Awalnya, mereka bukan murid surga Jade Palace, mereka dari sekte luar. Dilihat dari nadanya, mereka hanya memperlakukan Yi Tianyun sebagai sampah, meskipun belum lama mereka menjadi murid di surga Jade Palace, tetapi mereka tahu bahwa Yi Tianyun adalah sampah, sampah yang berdiri di belakang wanita hebat. Oh, jika aku bilang tidak. Mata Yi Tianyun dingin, inilah yang diberikan bibinya, bagaimana dia bisa memberikannya kepada orang lain. TN, halo ini terjemahan pertama saya harap Anda menyukainya. Saya akan memposting 10 bab per hari. Jika ceritanya menarik silahkan like atau komen. Biar saya semangat untuk terus upload. Bab 2. Sistem. Jika aku bilang tidak, Yi Tianyun menatap mereka dengan dingin. Orang-orang ini mulai menjadi usil. Istana Giok ditekan oleh pasukan luar untuk menerima lebih banyak murid laki-laki dan karena itu hanya dapat menerima murid laki-laki yang telah dipaksa masuk ke dalamnya. Terus terang, ketiganya memiliki niat buruk, mereka di sini hanya untuk menemukan wanita. Menurut peraturan, mereka dianggap sebagai murid luar karena mereka berasal dari sekte lain untuk memulai, tetapi dapat berpartisipasi dalam pelatihan di sini. Dan saat si Sueyun memberi Yi Tianyun pil Divine Blood Naga, sifat rakus mereka muncul dari dalam. Pil naga darah surgawi adalah salah satu pil terbaik di luar sana, itu benar-benar mahal. Jika mereka mengambilnya, mereka akan dapat membuat terobosan lebih lanjut dan mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Fang Chen melangkah maju, kamu tidak mau memberi kami itu. Menatapnya dan tersenyum menghina, seseorang seperti kamu yang harus bergantung pada perlindungan raja untuk bertahan hidup masih berpikir kamu aman sekarang karena bibimu tidak ada di sini. Kami adalah anggota spirit sekte, sesepuh kami hanya berada di luar sekte ini, bahkan jika aku melakukan sesuatu padamu sekarang, bibimu tidak akan berani melakukan apapun pada kami. Sekte roh relatif kuat. Di benua ini, faksi dibagi menjadi 5 tingkatan. Tingkat pertama adalah istana, tingkat kedua adalah sekte,
Tingkat ketiga adalah istana, tingkat keempat adalah kerajaan, tingkat kelima adalah negara surgawi. Jade Palace secara alami lebih rendah dari Spirit Sect. Ini terutama untuk murid perempuan, jadi dalam hal jumlah murid secara alami akan menjadi lebih sedikit, tetapi kekuatan keseluruhan tidak lemah. Namun, kekuatan keseluruhan masih lebih lemah dibandingkan dengan Spirit Sekte, sehingga mereka ditekan. Dalam kasus ditekan, mereka berpikir bahwa bahkan jika mereka melawan Palace Lord, dia harus memberikan beberapa wajah di depan murid. Karena posisi hierarkis mereka lebih unggul. Seperti kata pepatah, jika Anda ingin mengalahkan anjing, Anda harus tahu siapa pemiliknya. Menentang mereka sama dengan menentang Sekte Roh. Mereka secara alami sangat arogan, mereka berpikir bahwa si Sueyun tidak berani menghadapi Fang Chen, jadi mengambil pil naga darah surgawi dari Yi Tianyun datang secara alami. Ya, aku hanya menyelamatkanmu martabat di sini. Kamu adalah sampah, kecoa, dan kamu berani menentang kita. Zhao Hao, berdiri di sebelah Yi Tianyun, menghukum dan menertawakan Yi Tianyun. Zhao Hao benar-benar merasa ingin berdiri di samping pembuangan sampah. Apakah kamu mencari mati? Kata Yi Tianyun dengan suara gelap, dan membunuh mata dingin. Setiap kali seseorang memanggilnya sampah, ada sengatan di dadanya, tetapi mendengarnya dari sampah lain dari sekte luar benar-benar membuatnya marah. Niat pembunuhannya membuncah dari dalam dadanya, memprovokasi dia untuk menjadi lebih marah dari yang seharusnya. Oh, kamu gigih sekali. Kamu pikir bibimu bisa menyelamatkanmu setiap saat. Anda pikir saya takut padanya? Saya bukan orang bodoh, sampah. Fang Chen tertawa, mengejek Yi Tianyun. Masalah Yi Tianyun ini dikabarkan di luar Istana Giok, Istana Penguasa Istana Giok, mengangkat sampah. Baik keluar dari wajahku, atau mati. Yi Tianyun melintas mata dingin, tinjunya mengepal, dan kulit tangannya pucat terjepit oleh kukunya. Dia dapat mengabaikan reputasinya sendiri, tetapi reputasi bibinya, dia harus merawatnya dengan baik. Hah, saya melihat Anda sudah lelah, Anda berani berbicara omong kosong kepada saya, berikan tamparan di wajah saya. Teriak Fang Chen, cepat bergegas dan menghubungkan pukulannya ke Yi Tianyun. Gaya tinju sengit datang seperti angin, sangat cepat dan akurat dan Fang Chen bahkan tidak berada di tingkat atas dalam kultivasi, ia berada di tingkat keempat realem penyempurnaan tubuh. Istana Giok adalah murid rendah, dan umumnya di tingkat ketiga. Tingkat keempat ini masih di tengah dan lebih rendah, dan tinju yang berasal dari Fang Chen tidak lemah. Tinju ini cukup lambat di mata Yi Tianyun. Ketika dia melihat ke atas, cahaya dingin meledak. Tinju yang dilambangkan Fang Chen tampaknya menjadi lebih lambat. Ada banyak jenis metode mengelak di kepalanya, dan bahkan metode serangan balik. Serangan di depan matanya benar-benar cacat. Meskipun dia tidak bisa banyak berlatih, dia telah mempelajari keterampilan bertarung. Hiyah. Cahaya menyala di matanya, dia dengan lembut bergerak ke samping untuk menghindari serangan Fang Chen. Karena kereta sebelumnya, dia kelelahan, dan hanya nyaris menghindari serangan tetapi dia kehilangan pijakan, dan dia jatuh. Ketika dia jatuh, semua orang berjongkok dan langsung tertawa. Sampah adalah sampah, hanya bergerak sedikit, itu akan jatuh. Pil darah naga surgawi ada di tangan Anda, berikan kepada kami. Fang Chen tertawa, dan meraihnya di lengannya. Mata Yi Tianyun dingin. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dia dengan cepat mengambil pil darah naga surgawi di tubuhnya, memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya, dan menelannya. Adegan ini membuat mereka tertegun, pil darah naga surgawi, dimakan oleh anjing. Anda benar-benar memakan pil darah naga surgawi saya, mencari kematian. Aku akan membunuhmu. Fang Chen marah, dia pikir dia bisa mendapatkan pil darah naga ini, dia tidak berharap itu dimakan oleh Yi Tianyun. Untuk sesaat, ketiga pria itu bergegas mendekat dan bersiap untuk meninju dan menendangnya. Pada saat ini, suara pemberitahuan berkedip-berkedip di benaknya. Ding! Selamat berhasil mengaktifkan sistem leveling gila. Ding! Memperoleh 1000 EXP. Ding! Selamat naik level ke level pertama dari tubuh perbaikan tubuh. Ding! Selamat naik level ke level kedua dari Real Refinement Body. Ding! Selamat naik level hingga level ketiga dari Real Refinement Body. Ding! Selamat naik level hingga 4 level alam perbaikan tubuh. Ding! Level-level selamat hingga level kelima dari tubuh perbaikan tubuh. Dalam 5 napas, dari tingkat pertama realem perbaikan tubuh, ke tingkat kelima realem perbaikan tubuh. Pil darah naga surgawi, dapat membiarkannya naik 5 level. Sistem leveling gila. Ini adalah sistem game, ini hanyalah game. Yi Tianyun terkejut. Sebagai pemain, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa konsep ini? Pada saat yang sama, tinju mereka sudah bertemu dengan Yi Tianyun, tetapi pada saat ini, Yi Tianyun merasa bahwa dia begitu penuh kekuatan, bukan lagi keadaan tidak berdaya, tetapi keadaan kekuatan yang ekstrim. Nyah. Mata Yi Tianyun bersinar, tangannya menepuk tanah, dan mulai berputar dengan cepat.
Kakinya menyapu lantai, itu mengandung kekuatan tingkat kelima dari Body Refining Stage, dan ledakan kekuatan pecah. Dia dengan cepat menendang tiga pria di depannya menyerang ke dada mereka. Ketiga pria itu terbang langsung oleh kakinya, dan mereka ditempatkan di dinding. Kultivasi mereka lebih lemah darinya, dan mereka memuntahkan darah langsung ke tanah. Ini, apa yang terjadi di sini? Ini pada dasarnya adalah level kelima dari alam perbaikan tubuh. Bukankah dia sampah? Fang Chen tercengang. Dia memanjat dengan keras dan matanya penuh kejutan. Kultivasi Tianyun lebih tinggi dari mereka, dia berada di tingkat tengah tubuh Refining Stage sekarang. Di dunia ini, levelnya cukup jelas dan dibagi menjadi 9 level. Mereka adalah alam perbaikan tubuh, alam perbaikan roh, alam kondensasi inti, alam roh inti, alam transformasi inti, alam roh kosong, alam roh raja, alam raja roh, alam Sein Raja, alam raja dewa. Setiap tahap dibagi menjadi 10 level. Si Sueyun muda sudah berada di Core Condensation Realm. Yi Tianyun memandang Fang Chen, dan pembunuhan yang kuat membuat tubuh Fang Chen lemah. Dia buru-buru berlutut di tanah dan berteriak, tolong biarkan aku pergi. Aku salah, aku tidak akan pernah berani meminta pilmu lagi. Sejauh ini, jika dia masih tidak dapat memahami apa-apa, maka dia benar-benar bodoh. Dia tidak berpikir bahwa Yi Tianyun adalah sampah seperti dikabarkan, tapi dia sangat kuat, terutama pembunuhan yang keluar, dan dia tidak tahu bagaimana mengolahnya. Selain itu, Yi Tianyun juga telah mencapai level kelima dari realem tubuh refinemen. Meskipun bukan surga yang menantang, Yi Tianyun setidaknya lebih kuat dari mereka. Dia hanya bisa berteriak di dalam hatinya, dan rumor di luar palsu. Siapa bilang Yi Tianyun itu sampah, panggung Yi Tianyun tidak terlalu tinggi, tapi setidaknya lebih tinggi dari mereka. Yi Tianyun perlahan mendekatinya dan matanya dingin. Aku berkata, baik keluar dari wajahku atau mati, aku sudah memberimu kesempatan. Yi Tianyun tampak dingin, dan di mata Fang Chen yang ketakutan, ia mengambil tombak panjang di samping dan menunjuk ke kepala Fang Chen. Fang Chen panik. Dia hanya ingin membuat pesta lain pingsan, dan tidak bermaksud membunuhnya, kalau tidak roh sekte pasti akan menemukannya untuk masalah. Pada saat ini, Fang Chen berteriak, kamu akan membunuhku. Tangan lainnya dengan cepat mengeluarkan belati dari tangannya, dia mengarahkan belati ke hati Yi Tianyun sehingga Yi Tianyun akan mati sebelum dia bisa membunuh Fang Chen. Yi Tianyun melihat melalui gerakan Fang Chen dan dengan cepat membalas Fang Chen dengan mengambil tangannya yang bersenjata dan membanting belati dengan serangan tangan Fang Chen ke dadanya berturut-turut membanting Fang Chen ke tanah. Fang Chen terbanting keras ke tanah, dan sedikit terpana oleh gerakan Yi Tianyun. Yi Tianyun meraih tangan Fang Chen dan menekannya ke dadanya sendiri. Suara darah yang tersumbat di tenggorokan Fang Chen mengisi ruang di sekitar mereka. Kamu masih berani menyerangku. Mata Yi Tianyun dingin, dan dia mengangkat kakinya dan membantingnya. Fang Chen ditendang keluar dengan kakinya dan tergelincir ke tanah. Ah! Fang Chen memuntahkan darah dalam mulut besar, dan segera membelalakkan matanya, wajahnya menjadi gelap dan tidak mencolok, dan tampak jelas bahwa itu adalah tanda keracunan. Dalam belati ini, jelas bahwa ada racun yang kuat, dan penyisipan ke dalam jantung mempercepat aliran racun. Saat berikutnya, mata Fang Chen menjadi redup dan dia meninggal. Ding! Selamat berhasil membunuh murid spirit sekte, Fang Chen, dan memperoleh 300 EXP, 5 poin gila. Ding! Selamat mendapatkan seni bela diri tingkat rendah manusia, Eagle Claw Art, Falling Feather Sword Technique, dan pil pemulihan. Yi Tianyun tertegun, tidak berharap untuk membunuh Fang Chen, tidak hanya akan meningkatkan EXP, tetapi juga Crazy Point, yang paling penting ia dapatkan seni bela diri, ini persis sama dengan ledakan harta karun. Seni bela diri ini adalah hal-hal yang dipelajari Fang Chen sendiri. Sekarang mereka semua meledak dan mendarat di inventarisnya. Ini adalah sistem leveling gila, membunuh manusia juga bisa menghancurkan harta, sama dengan membunuh monster. Yi Tianyun sangat gembira, dia berpikir bahwa dia hanya bisa naik level dengan makan, dan sekarang tampaknya dengan membunuh, dia juga bisa menjadi level naik. Ding! Selamat berhasil mengaktifkan karakter dan mendapatkan paket pemula, buka saja. Mata Yi Tianyun melebar, dan segera pikirannya bergerak, dan jendela status muncul di depan matanya sendiri. Tuan rumah, Yi Tianyun. Level 5. EXP 300/1000. Crazy Point 5. Teknik kultivasi tidak ada. Seni bela diri, Eagle Grab, dan Flying Feather Sword. Kemampuan surgawi, mode gila tingkat 1. Item, pil pemulihan. Selain itu, ada bilah peralatan, bilah persediaan dan sejenisnya, yang membuatnya tertegun, ini adalah properti permainan. Tampaknya masih banyak hal yang belum dibuka, dan sepertinya terkait dengan level. Kemudian dia bermeditasi dalam hatinya dan membuka paket pemula. Isi paket yang muncul di depan Anda adalah, kartu 10 kali EXP, 1 jam, 2 pil pemulihan, paket hadiah Novice tingkat 5.
Apa yang aku dapat? Senyum Yi Tianyun melebar. Dia tahu bahwa dia telah melewati, tetapi dia tidak tahu kemampuan apa yang dia miliki. Dia tidak berharap untuk mendapatkan sistem leveling gila. Selama dia terus naik level, maka atributnya akan menjadi gila dan kuat, ini rusak. Dia berpikir sendiri, ini bukan sesuatu yang cocok untuk seni bela diri dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak menyangka bahwa menelan pil darah naga surgawi akan mengaktifkan sistem ini, diperkirakan bahwa energi pil darah naga surgawi ini lebih kuat, mencapai kualifikasi untuk sepenuhnya mengaktifkan sistem ini. Dia pernah minum banyak pil sebelumnya, tapi tidak ada gunanya. Itu jelas tidak memiliki energi yang cukup di dalamnya. Bab 3. Bibi sombong. Selain itu, Yi Tianyun juga memperhatikan mode gila. Setelah memeriksa informasinya, ia dengan cepat bertanya kepada sistem, "Hei sistem, apa itu mode gila?" Yi Tianyun ingin tahu tentang mode gila ini, dan efek atributnya segera disajikan. Mode gila, dapat meningkatkan efek 2 kali. Termasuk setiap penyulingan, mengkonsumsi barang apa saja, daya serang, mengolah, mendapatkan XP. Di level 1 itu bisa menguat 2 kali. Jika saya naik level mode gila, seberapa kuat itu? Yi Tianyun ngiler karena mode gila ini. Ini hanyalah keterampilan surgawi. Efek menumbuhkan dan mengonsumsi barang apapun dapat berlipat ganda, yang berarti mengonsumsi 1 sama dengan mengonsumsi 2. Tapi setelah melihat tingkat konsumsi di bawah, dia mengerutkan kening, mode gila mengkonsumsi poin gila setiap menit. Dia hanya memiliki 5 poin gila saat ini, itu akan dikonsumsi dalam sekejap mata. Poin ini diperoleh dengan membunuh Fang Chen, dan bagaimanapun Anda melihatnya 5 crazy points terlalu sedikit. Fang Chen, mati. Kamu membunuh Fang Chen. Setelah memeriksa denyut nadi Fang Chen, Zhao Hao mengetahui bahwa Fang Chen sudah mati, dan terkejut di tanah. Yi Tianyun tidak terkejut dengan ini. Dia ditikam sampai mati oleh belati racunnya sendiri. Ini kesalahannya untuk mengangkat tangannya melawan Yi Tianyun terlebih dahulu, jika pada saat itu Yi Tianyun tidak naik level, dia mungkin sudah mati di tangan mereka. Dia sangat marah, dia tidak akan membiarkan ketiganya pergi setelah menghina bibinya. Yi Tianyun memandangi mereka, matanya dengan dingin berkata, "Aku membunuhnya. Dia yang menggunakan belati beracun terhadap saya, dia menuai apa yang dia tabur." Apa yang terjadi? Diikuti oleh teriakan, para murid dari luar bergegas masuk. Orang pertama yang bergegas masuk adalah murid Istana Giok. Dengan Fang Chen berbaring di tanah dengan belati tertanam di dadanya, dia terkejut melihat situasi ini. Itu tampak sangat serius. Sementara itu, Yi Tianyun berdiri di samping dengan bahasa Spanyol yang panjang, seolah-olah hal-hal yang dia lakukan berkaitan dengan semua ini. Setelah beberapa saat si Sueyun bergegas masuk, karena menilai dari mana jeritan dari dia sadar bahwa itu dari halaman tempat Yi Tianyun sering berlatih, jadi dia bergegas secepat yang dia bisa. Dia terkejut setelah melihat situasi ini, dia tahu ketiganya terbaring di tanah, mereka adalah murid luar yang melakukan apapun yang mereka inginkan di Jade Palace. Ketika dia melihat Yi Tianyun mencengkeram tombaknya, dia langsung tahu apa yang terjadi di sini dan tahu bahwa Fang Chen dan yang lainnya dikalahkan oleh Yi Tianyun. Istana Tuan Xi, apa yang terjadi, Fang Chen? Kemudian sekelompok orang mengikuti, salah satunya adalah penatua roh sekte kedua. Ketika mereka melihat Fang Chen di tanah, ekspresinya tiba-tiba berubah. Adik kecil. Seseorang bergegas masuk, mengambil Fang Chen, dan memeriksanya sedikit, dan menemukan bahwa Fang Chen sudah mati. Dia sudah mati. Fang Yun dipenuhi amarah melihat Yi Tianyun, dia membunuh saudaraku. Anak laki-laki di depannya adalah kakak laki-laki Fang Chen, Fang Yun. Kultivasinya di tingkat yang lebih tinggi dari Fang Chen. Sekarang dia telah mencapai tingkat ke-7 realem tubuh refinement, dalam Spirit Sect, dia adalah salah satu murid yang berbakat. Mereka mencoba untuk mengambil pil naga darah surgawi saya, tentu saja saya tidak memberikannya kepada mereka, mereka menyerang saya hanya membalas budi. Yi Tianyun memandang mereka dengan tembakan panjang dan dingin. Kami tidak merampoknya, itu fitnah, kami hanya berjalan-jalan, tiba-tiba ia mendekati dan melukai kami. Zhao Hao di samping mulai mengubah kebenaran menjadi kenyamanannya, meskipun menderita cedera ringan. Dia terus menatap Yi Tianyun. Ya, dia tiba-tiba berkata bahwa ini adalah wilayahnya, lalu menyerang kita. Kami tidak membalas. Lin Yuan, yang sedang berbaring di sebelahnya, dengan susah payah mencoba untuk bangkit kembali, mengetahui bahwa sesepuh mereka ada di sini sekarang, mereka tidak takut apapun. Fang Yun benar-benar tahu kebenarannya, pil darah naga surgawi sangat berharga itu dapat meningkatkan ki darah dengan jumlah yang cukup, efeknya sebenarnya jauh lebih efektif pada seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah, itu tidak terlalu mempengaruhi Anda ketika sudah dalam tingkat yang cukup tinggi, mengetahui sifat sejati Fang Chen, dia pasti ingin merebut pil naga darah surgawi ini. Ketika kultivasi Anda adalah alam penyempurnaan tubuh,
Semua yang perlu Anda lakukan adalah meningkatkan intensitas energi dalam tubuh Anda, dan Anda dapat menerobos dunia ini. Kunci ranah realisasi tubuh seperti namanya adalah dengan menyempurnakan tubuh, untuk dapat menerobos ranah ini. Tapi tentu saja mereka tidak akan mengakui bahwa murid-murid mereka mencoba merebut pil naga surgawi darah Yi Tiangyun. Terutama Fang Chen sudah mati, mereka pasti ingin balas dendam mereka. Tidak mungkin. Murid kami tidak akan melakukan hal seperti itu. Zhao Hualong, penatua kedua Sekte Roh, berdiri dan berkata, Istana Tuan Xi, Anda perlu memberi kami penjelasan. Kami membiarkan murid-murid kami bergabung dengan Istana Giok untuk berlatih, awalnya kami ingin meningkatkan hubungan antara faksi kami. Aku tidak percaya ini yang kami dapatkan karena mencoba bergaul dengan faksi Anda. Apakah Anda mencoba untuk menghancurkan hubungan antara faksi kami? Yi Tianyun dan Si Sueyun mencoba yang terbaik untuk menahan amarah mereka. Murid Jade Palace pasti menyalahkan Yi Tianyun, tidak terlihat dengan mata telanjang tetapi menilai dari ekspresi mereka, mereka pasti. Semua orang tahu bahwa pengaruh Sekte Roh tidak boleh diremehkan. Jika kita membuat musuh dari mereka, mereka tidak akan membiarkan kita lolos begitu saja. Si Sueyun menatap mereka dengan dingin, dia tahu segalanya tentang Yi Tianyun, dia tidak akan pernah menyentuh mereka kecuali mereka memprovokasi dia. Seperti yang dikatakan Yi Tianyun, mereka ingin merebut pil darah surgawi naga ini. Hanya saja semua orang tidak bisa percaya pada Yi Tianyun seperti yang dia lakukan, termasuk murid lain dari Jade Palace. Yi Tianyun tidak pernah bermaksud untuk menghancurkan hubungan dua faksi ini. Karena dia tahu apa artinya membuat musuh keluar dari mereka. Apa yang kamu inginkan? Penatua roh kedua sekte, Zhao Hualong, hanya ingin membalas dendam mereka. Dia sebenarnya tidak peduli dengan caranya. Aku ingin berduel dengannya. Fang Yun berdiri dan menatap Yi Tianyun dan berkata dengan dingin, kamu membunuh adikku, aku ingin bertarung denganmu untuk hidup dan mati. Zhao Hualong berkata di samping, ya, kami telah bekerja sama cukup lama. Dan seperti yang kami katakan sebelumnya. Karena kita tidak menumpangnya terlebih dahulu, kita seharusnya tidak dihukum. Sekarang Anda telah melukai murid-murid kami dan membunuh Fang Chen. Tidak mungkin untuk membiarkan ini pergi. Kami akan memilih duel yang adil, dan tentu saja Yi Tiangyun akan menjadi wakil Anda untuk duel. Berjuang di duel fair dan square, terlepas dari hasilnya. Mereka mengatakan adil tetapi, mereka semua tahu kesulitan Yi Tianyun ada, bahkan jika tingkat budidayanya tidak buruk, karena kekurangan ki darah ia akhirnya akan kalah, mewakili Istana Giok untuk berpartisipasi dalam duel mati, bukan apakah itu sama dengan bunuh diri. Si Sueyun mengerut Liu Mei dan berkata, dia bukan lawan yang tepat, silakan pilih murid lain. Jelas, dia tidak bisa membiarkan Yi Tianyun berduel. Ki darahnya benar-benar buruk, terutama beberapa saat yang lalu dia melatih seni bela diri untuk sementara waktu dan dia melawan 3 pembuat onar, dia pasti akan runtuh. Bagaimana dia bisa mengirim Yi Tianyun ke duel hanya untuk mati? Zhao Hualong mencibir, Istana Dewa Xi, dia memang bukan lawan yang tepat, tetapi dia telah menantang otoritas Sekte Roh kita. Apakah Anda ingin memperburuk masalah ini? Dia mengancam. Tidak. Siapapun selain dia yang akan melakukannya. Si Sueyun berkata dengan tegas. Orang-orang dari Sekte Spirit melihat Yi Tianyun berdiri di dekat mereka, mata mereka menunjukkan sedikit penghinaan, mengejeknya jauh di dalam hati mereka. Tidak peduli bagaimana Su Sueyun menutupinya, informasi seperti itu masih menyebar di luar Jade Palace. Yi Tianyun itu adalah pemborosan. Jika dia bertarung, dia pasti akan mati, dan dengan demikian kekalahan Jade Palace juga. Ini seperti semua orang di sini selain Si Sueyun adalah musuh Yi Tianyun, bahkan murid Jade Palace. Aku agak tahu apa yang sedang terjadi. Jika saya ingat dengan benar, ia harus menjadi putra mantan Tuan Istana. Rumor mengatakan bahwa ia memiliki ki darah rendah dan bisa mati kapan saja. Tidak heran kalau Istana Tuan Xi tidak ingin dia berpartisipasi. Saya juga tidak berpikir bahwa menang melawan sampah yang kekurangan darah seperti dia akan membuktikan apa-apa, tetapi sekarang dia menentang otoritas Sekte Roh kita. Sekalipun dia sampah, kita harus membuat contoh darinya. Kalau tidak, semua orang akan tidak menghormati kita di masa depan. Dia tidak mau mendengarkan alasan Si Sueyun, Yi Tianyun harus berpartisipasi dalam duel tidak peduli apapun, Snow di luar menyaingi tingkat ketidakberdayaan mereka. Tiba-tiba, aura yang kuat menyelimuti seluruh tubuh Si Sueyun. Salju di sekitarnya terlempar ke atas, dan kemudian jatuh ke tanah. Semua orang merasakan tekanan luar biasa datang darinya. Kekuatan kultivator Core Condensation Realm bukanlah apa-apa untuk dicemooh. Pada saat berikutnya, Si Sueyun dengan cepat melintas di depan Zhao Hualong. Sebelum yang terakhir bereaksi, dia melambaikan tangan dan melintas. Suara tamparan terdengar renyah dan lembut, dan suaranya sangat nyaring di halaman ini. Setelah tamparan di wajahnya, Si Sueyun kembali ke posisi semula dan segera berdiri di depan Yi Tianyun. Gaun putih yang dia kenakan sedikit mengapung, dan tidak ada yang membuat pakaiannya terlihat kotor.
Aroma samar masuk ke hidung Yi Tianyun, dan rasanya sangat damai. Dan Zhao Hualong memiliki sidik jari 5 di wajahnya, yang juga membentuk hatinya. Tidak ada yang mengira si Sueyun akan melakukan ini dan menamparkan Zhao Hualong. Sebuah tamparan tidak hanya di wajahnya, tetapi juga di dalam hatinya, menghancurkan martabatnya. Istana Tuan Xi, apa yang Anda maksud dengan ini? Apakah Anda mencoba memulai konflik? Leher pendek Zhao Hualong memerah, dia sangat marah, tetapi kekuatannya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan si Sueyun, yang bisa dia lakukan hanyalah mengancamnya. Aku sudah mengatakan kondisiku, bukankah kamu mendengarnya? Dan jika Yi Tianyun adalah sampah, lalu apa tiga yang terbaring di tanah? Suara si Sueyun dingin, jika Zhao Hualong bukan yang lebih tua dari Sekte Roh. Alih-alih tanda jari ia akan mendapatkan tanda telapak tangan di wajahnya. Yi Tianyun adalah timbangan baliknya, yang menyakitinya, akan membayar dengan nyawa mereka. Yi Tianyun dikejutkan oleh adegan ini. Ini adalah bibinya, yang telah berdiri di sebelahnya, yang melindunginya. Bab 4. Berduel. Bab 4, terima duel. Si Sueyun berdiri dengan bangga di wajahnya, membuat semua orang tahu, seberapa tinggi posisi Yi Tianyun di hatinya, dan si Sueyun tidak takut menjadi musuh dengan Spirit Sect. Bahkan, si Sueyun sadar, bahwa Sekte Roh sama sekali tidak berani mengganggu perdamaian, bahkan jika Zhao Hualong ditampar, Zhao Hualong tidak akan membiarkan hal itu menjadi perang. Meskipun kekuatan komprehensif Jade Palace lebih lemah dari Spirit Sect, dengan koneksi dari yang lain, Jade Palace bisa lebih kuat dari Spirit Sect. Ada banyak murid di Jade Palace yang menikah dengan orang luar, sementara status Jade Palace tidak terlalu tinggi di luar, tetapi mereka tidak memiliki masalah untuk membawa dukungan dari luar. Zhao Hualong tahu bahwa kata-katanya agak kejam, tapi dia ditampar. Bagaimana dia bisa sujud seperti ini, dan langsung mencibir, Tuan Istana Si menamparkan saya, ini tidak diragukan lagi konfrontasi fisik, ini bukan masalah yang sederhana. Jika dia benar-benar tidak melakukan kesalahan, mengapa Anda tidak membiarkannya pergi? Bukan karena aku ingin mempermalukannya, tetapi karena dia melukai murid-murid kita. Bukan hanya itu, dia bahkan menuduh kita untuk merebut pil darah naga-naga, dia berpikir bahwa kita tidak mampu membeli pil naga darah naga sendiri. Dia sangat marah karena si Sueyun menamparnya di depan begitu banyak orang. Penghinaan ini tidak terbayangkan. Apakah itu? Saya ulangi lagi, saya percaya bahwa Tianyun tidak akan memukul orang tanpa alasan. Mereka ingin merebut pil Divine Blood Naga. Tentu Anda mampu membeli pil ini, tetapi Anda tidak akan menggunakannya untuk sampah ini. Jika Anda benar-benar bersikeras menyalahkan ini pada Tianyun, maka jangan berharap saya turun tanpa perlawanan. Aura yang kuat di sekitar si Sueyun tidak menghilang, meningkat dengan setiap detik waktu, dan kemarahan meluap di matanya. Dia pikir Yi Tianyun pasti akan kalah. Itu bukan satu-satunya alasan, alasan utama adalah bahwa tubuhnya terlalu lemah, yang membuat konsekuensi kehilangan lebih buruk. Jika dia dihancurkan, bahkan jika dia tidak mati, dia akan dinonaktifkan seumur hidup. Bagaimanapun, si Sueyun tidak akan menyerah, ini intinya. Meskipun auranya cukup kuat, tapi Yi Tianyun berdiri di satu sisi menderita dari mata menghakimi yang mengawasi mereka. Seorang pria yang berdiri di belakang seorang wanita, dianggap lemah, setara dengan ayam. Di dunia seni bela diri ini, itu adalah tindakan yang sangat memalukan. Yi Tianyun tidak lemah, dia juga bukan seekor ayam. Dia selalu ingin berdiri dan membuktikan dirinya, membuktikan bahwa dia bukan sampah, dan membuktikan bahwa bibinya tidak mendukung orang yang salah. Aku akan bertarung, aku akan mewakili Istana Giok. Yi Tianyun berdiri dan tampak acuh tak acuh. Dia tidak mundur, dia bukan pengecut. Dia berdiri dengan berani saat ini. Bahkan jika dia mati dalam duel, dia akan membela dirinya sendiri. Dengan mata teguh, tidak takut mati, tak kenal takut, berdiri di atas teman-temannya. Begitu dia berhenti berbicara, suara sistem terdengar di benaknya. Kues, kalahkan murid-murid dari tantangan Sekte Roh dan memimpin Istana Giok menuju kemenangan. Hadiah, 10.000 XP, 100 emas, Divine Armor biasa. Kues. Hadiah ini cukup banyak. Yi Tianyun sangat senang dengan informasi ini. Dia tidak berharap untuk melakukan pencarian seperti itu. Selama dia bisa menyelesaikannya, hadiah yang diterimanya akan sepadan dengan masalahnya, terutama XP. Hanya harta yang didapat, sepertinya levelnya terlalu rendah. Apakah itu senjata atau harta, itu dibagi menjadi beberapa tingkatan, umum, roh, suci, relik, dan artefak. Kata-kata Yi Tianyun menarik semua perhatian di sekitarnya. Di antara mereka, Zhao Hualong berjongkok dan mencibir di sudut mulutnya. Ini adalah senyum licik dan akhirnya dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Jika si Sueyun tidak setuju, dia benar-benar tidak bisa menahannya, tapi Yi Tianyun sendiri setuju, dan itu benar-benar sesuai dengan kenyamanannya. Nah untuk spirit sekte itu sendiri, Fang Chen hanyalah murid tingkat rendah, mereka tidak benar-benar peduli tentang kehidupan Fang Chen.
Namun, Fang Yun sangat marah. Jika adik laki-lakinya yang bergaul dengannya siang dan malam sudah mati, bagaimana mungkin dia tidak marah? Seperti semua orang tahu, adik lelakinya telah menjadi korban dan langsung digunakan oleh Zhao Hualong. Murid perempuan dari Istana Giok, memperhatikan mata Yi Tianyun telah berubah sedikit, setidaknya dia tidak memilih untuk tetap diam dan membiarkan bibinya tetap melindunginya, tetapi memilih untuk berdiri, beginilah seharusnya seorang pria. Si Sueyun buru-buru berkata kepadanya, jangan bicara omong kosong, ini bukan lelucon. Ekspresinya sangat serius, atau setidaknya begitulah Yi Tianyun melihatnya. Jika saya tidak berpartisipasi dalam kompetisi ini, maka saya tidak bisa menyebut diri saya seorang pria. Tidak layak perlindungan bibi. Yi Tianyun tersenyum padanya, dan matanya sangat tegas. Si Sueyun terkejut oleh tatapan Yi Tianyun. Dia belum pernah melihat api seperti itu di mata Yi Tianyun, dia sangat bertekad untuk menang. Segera, dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata kepada Zhao Hualong, oke, saya setuju. Itu bagus, setelah setengah bulan, sampai jumpa di arena. Zhao Hualong mencibir, ini adalah duel hidup dan mati, mati dibenarkan. Pada saat ini, Yi Tianyun berdiri dan berkata dengan dingin, tidak masalah, apapun yang terjadi padaku dalam duel ini, berhenti memberi masalah pada istana kita. Ini menarik, ini akan menjadi makammu, tentu saja. Zhao Hualong mencibir, dan mereka berteriak pada Fang Yun, ayo pergi. Fang Yun terkejut. Ketika Fang Yun pergi, dia menatap Yi Tianyun dengan tampilan bermasalah. Meskipun dia tahu dia ingin bertarung dengan Yi Tianyun sampai mati tetapi tidak mungkin untuk membunuh Yi Tianyun dengan si Sueyun berdiri di sampingnya. Ketika mereka pergi, seluruh istana Giok diledakkan menjadi obrolan, dan tidak ada yang optimis tentang Yi Tianyun. Dalam kompetisi ini, budayanya terlalu lemah seperti sudah kalah bahkan sebelum berangkat ke perang, terutama Yi Tianyun kekurangan darah Qi, jika pertempurannya sedikit terseret, maka dia akan kalah. Dalam menghadapi kebingungan dan ketidakpuasan seluruh istana Giok, ekspresi Yi Tianyun masih sangat acuh tak acuh. Dia sudah menahan perlakuan semacam ini sebelumnya, dan hari ini tidak berbeda dari hari-hari lainnya. Membubarkan. Si Sueyun berkata dengan lambaian. Ya, Tuan Istana. Setelah banyak murid perempuan memandang Yi Tianyun dengan kecewa, mereka pergi. Kali ini, pemenang dan yang kalah akan menentukan arah hal-hal di Jade Palace. Mereka tentu tidak ingin melihat perubahan apa yang akan terjadi. Ketika semua orang pergi, si Sueyun berkata dengan lembut, jangan memaksakan dirimu, bahkan jika kamu kalah, pertahankan saja hidupmu. Selama kamu hidup, semuanya akan baik-baik saja. Bibi, apakah kamu percaya padaku? Yi Tianyun bertanya dengan nada tegas. Aku percaya padamu. Si Sueyun mengangguk tanpa ragu, tetapi segera menghela nafas, tapi orang harus tahu apa yang bisa dilakukan. Jika tubuhmu, dia mengatakan bahwa di belakangnya, matanya menjadi berair, yang disebabkan oleh perasaannya yang sedih. Jika tidak ada pil untuk memasuki darah Yi Tianyun, diperkirakan Yi Tianyun sudah meninggal. Aku akan menang. Yi Tianyun meraih tangan kecil si Sueyun dan tersenyum cerah, bahkan jika aku berdiri di pintu kematian, aku tidak ingin berlutut, biarkan aku bersungguh-sungguh. Saya tidak ingin bibi saya dikritik lagi, dan saya tidak ingin bibi saya dianiaya lagi. Anak bodoh, apa yang kamu bicarakan? Mata si Sueyun merah, dengan air mata membingkai wajahnya yang cantik. Anak bodoh, bahkan engkau tidak lebih tua dari aku, dan kau bahkan bisa memanggilku adik kecil. Yi Tianyun meraih air matanya, tapi dia masih memegang teguh matanya. Yi Tianyun kembali ke kamarnya. Setelah menenangkan diri dan menenangkan bibinya sepenuhnya, ia mengembalikan pandangannya ke sistem leveling gila. Karena kekacauan sebelumnya, banyak hal yang belum diklarifikasi. Bab 5, kartu 10 kali XP. Kalau dipikir-pikir, aku mendapat gift pack LV5 sebelumnya. Saya belum membukanya, semoga ada hal-hal baik lainnya. Yi Tianyun sangat bersemangat. Salah satu item dari gift pack LV5 sangat menarik. 10 kali kartu XP yang sangat dibutuhkannya sekarang. Segera, ia membuka paket hadiah LV5, dan segera pemberitahuan, fungsi lotre dibuka, 3 pil pemulihan, teknik besar penyerap bintang, seni divin utara yang gelap, paket hadiah LV11. Menyerap teknik bintang besar dan seni surgawi utara gelap. Yi Tianyun dikejutkan oleh 2 seni bela diri yang ia dapatkan. Ini adalah barang terkenal. Namun dia berhasil mendapatkannya di level 5. Apa seni bela diri lain yang bisa saya dapatkan di masa depan? Segera dia menyelidiki fungsi lotre. Setelah dia membukanya, ada gambar meja putar besar di depannya. Ada beberapa jenis, masing-masing adalah kategori senjata, kategori peralatan bertahan, kategori perlengkapan, kategori seni bela diri, kategori teknik kultivasi dan kategori kemampuan surgawi. Di antara mereka, Consumables memiliki kumpulan paling banyak, hampir setengah dari semua item adalah bahan habis pakai, dan kemampuan dan teknik budidaya jauh lebih sedikit.
Kemampuan surgawi adalah yang paling sedikit. Jika Anda melihatnya secara proporsional, itu dapat dianggap sebagai rasio 1:10.000. Karena Anda telah berhasil membuka fungsi lotre, Anda akan diberikan lotre gratis. Apakah Anda akan memulai lotre sekarang? Suara sistem bertanya. Tarik. Yi Tianyun tanpa ragu-ragu. Segera setelah, bip, roulette lotre berputar liar. Setelah beberapa saat, meja putar itu perlahan melambat, dan dia melihat bahwa isi dari pointer itu terus berubah. Dia menunggu dengan penuh semangat, harta apa yang akan dia dapatkan. Akhirnya, roda lotre berhenti, dan penunjuknya menunjuk ke senjata, yang membuat Yi Tianyun lega, karena tidak berhenti pada barang habis pakai. Kemudian, sebuah tantangan muncul di inventaris. Setelah memeriksa, dia tidak bisa membantu tetapi berseru, Frost Fist. Senjata, Frost Fist. Level, biasa, dapat naik level. Efek, serangan atribut es, memperlambat kecepatan gerakan, mengonsumsi Crazy Point, kemampuan untuk benar-benar membekukan area dalam jarak 100 meter, menyebabkan perlambatan super. Melihat Frost Fist, Yi Tianyun cukup terkejut. Senjata ini aslinya dari game League of Legends, itu bisa didapat dari lotre. Ini adalah senjata level umum, yang merupakan level terendah. Di dunia ini, harta umumnya dibagi menjadi common, spirit, holy, relic, artifak. Tapi itu bisa naik level, sebenarnya aman untuk mengatakan bahwa semuanya bisa naik level. Dia membuka jendela status, dan semua jenis informasi muncul di depannya. Tuan rumah, Yi Tianyun. Level, 5 level kelima alam perbaikan tubuh. Pengalaman, 300/1000. Crazy Point, 5. Teknik kultivasi, Dark Divine Art level manusia, penguasaan 0/1000. Seni bela diri, teknik hebat penyerap bintang level manusia, penguasaan 0/1000, seni cakar elang, dan teknik pedang bulu jatuh. Senjata, Frost Fist level umum, penguasaan 0/1000. Kemampuan surgawi, mode gila level 1, level naik perlu 100.000 poin gila, ini adalah nilai yang diperlukan untuk semua level atas. Dimulai dengan 1000 penguasaan. Ini sangat normal. Ini akhirnya akan naik level setelah beberapa kali digunakan. Tapi apa-apaan mode gila ini, butuh 100.000 poin gila untuk naik level, itu benar-benar gila. 100.000 poin gila, sekarang dia hanya 5 poin gila, dari apa yang dia tahu cara untuk mendapatkan poin gila adalah dengan membunuh yang lain. Dia menggelengkan kepalanya dan berpikir ini terlalu berlebihan, sepertinya hal yang mustahil untuk mendapatkan poin gila sebanyak itu hanya untuk naik level 1 kali. Bisakah saya menggambar lotre lain? Yang akan dia sesali bertanya kemudian. Yi Tianyun memeriksa sistem lotre, ternyata dibutuhkan 1000 poin gila hanya untuk 1 kali imbang. Dia awalnya berencana untuk mencobanya, tetapi setelah tahu itu membutuhkan 1000 CP per undian, dia tidak berpikir begitu. Lupakan saja, untuk saat ini, itu tidak masalah. Mata Yi Tianyun menyala. Yang paling penting untuk dilakukan sekarang adalah naik level. Jika aku naik level, aku bisa memenangkan duel ini. Kultivasi Fang Yun adalah level ke-7 dari realem tubuh refinement, yang lebih tinggi darinya. Namun, mencapai level yang sama dengan dia bukanlah tujuan utamanya adalah kemenangan total. Jika dia menang tidak hanya itu akan membantu Jade Palace, tetapi juga menyelesaikan pencarian dari sistem dan mendapatkan hadiah. Pil naga darah surgawi pasti banyak membantu Yi Tianyun, itu tidak akan berlebihan untuk menyebutnya keajaiban baginya, karena sebelumnya si Sueyun telah memberinya cukup banyak pil obat yang ternyata berkualitas lebih rendah pil pemulihan, tidak heran itu tidak membangkitkan sistem leveling gila, karena hampir tidak mengandung energi untuk mengaktifkannya. Pada malam hari, Yi Tianyun, yang bermeditasi di tanah, merasakan ada sepasang mata hijau yang menatapnya dari jauh, dia segera membuka matanya. Dia mendorong pintu dengan lembut, bagian luarnya gelap, dan itu malam yang cukup. Setelah mengamati situasi di sekitarnya dan memastikan bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya, ia diam-diam meninggalkan istana naga dari pintu belakang dan menuju ke gunung bersalju di belakangnya. Di tengah malam, angin dingin berhembus kencang. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke sini, ketika dia datang ke sini sebelumnya dia tidak bisa membantu tetapi menggigil kedinginan. Tapi sekarang meski mengenakan pakaian tipis, dia hanya menepisnya dan terus bergerak. Dia bergegas ke kedalaman pegunungan yang tertutup salju, itu adalah hutan lebat di sana, mencoba mendekati sepasang mata hijau dari hutan. Lalu sepasang mata kedua muncul, diikuti oleh pasangan ketiga, itu terus datang. Ternyata itu adalah mata serigala salju. Yi Tianyun sangat menyadari hal ini. Karena ini bukan pertama kalinya dia datang, dia telah ada beberapa kali sebelumnya, untuk melatih dirinya sendiri. Lebih penting lagi, sekarang dia memiliki ki darah. Dia bisa membunuh serigala salju ini dan memotongnya untuk mendapatkan inti binatang buas setan, lalu menyerap ki darah di dalamnya.
Dia tidak ingin terus mengandalkan bibinya, dia ingin menjadi lebih kuat dengan usahanya sendiri. Sudah lama sejak aku melihat teman lamaku. Apakah kamu siap hari ini? Saya tidak akan lari seperti sebelumnya. Yi Tianyun melengkapi Frostfish. Aduh. Sekelompok serigala salju melolong seperti orang gila, dan bergegas ke Yi Tianyun dari segala arah. Dalam sekejap mata, 4 serigala salju bergegas dan membuka rahang raksasa yang tajam untuk merobek kepala Yi Tianyun. Datang. Seni cakar elang. Roh bertarung Yi Tianyun muncul, lengannya membengkak, dan Frostfish di tangannya memancarkan aura dingin, yang tiba-tiba memperlambat kecepatan serigala salju. Saat berikutnya, telapak tangannya berubah menjadi elang, dan dia meraih serigala salju di lehernya. Masih ada jarak. Tiba-tiba, gelombang kuat yang menyembur dari telapak tangannya dan mengisap serigala salju. Kekuatan spiritual serigala salju diekstraksi dengan sistem dalam sekejap mata dan diserap ke dalam tubuhnya. Mendapat 1 XP, 2 XP, 3 XP. Sambil melahap habis-habisan, Yi Tianyun menemukan bahwa ini dapat meningkatkan XP juga. Ini sistem leveling gila, tidak hanya mengonsumsi kekuatan spiritual orang lain, Anda juga dapat meningkatkan XP Anda. Serigala salju lainnya menyerang, ia dengan cepat memutar lehernya. Krik. Leher mudah patah, langsung terbunuh. Ding. Selamat membunuh serigala salju, mendapat 50 XP, 3 Crazy Points. Hiyah. Tanpa henti, punggung tangannya terus menyerang 3 serigala salju lainnya yang telah terlontar, dan, bam, mereka jatuh ke salju, mati. Ding. Selamat membunuh serigala salju, mendapat 50 XP, 3 Crazy Points. Ding. Selamat membunuh serigala salju, mendapat 50 XP, 3 Crazy Points. Ding. Selamat membunuh serigala salju, mendapat 50 XP, 3 Crazy Points. Dia mendapat beberapa XP, tapi tidak banyak. Budidaya serigala salju ini, hanya setara dengan level ketiga Real Myth perbaikan tubuh dibandingkan dengan manusia, mereka pasti tidak memiliki kesempatan melawan level kelima realem perbaikan tubuh Real Yi Tianyun. Begitu banyak serigala salju, kesempatan ini tidak bisa disia-siakan, gunakan kartu 10 kali XP. Matanya menyala. Kemudian ada sekelompok serigala salju bergegas, setelah melepaskan teknik tinjunya, beberapa serigala salju terbunuh lagi. Maka salju dalam jarak 5 meter di sekitarnya terlempar. Ding. Selamat membunuh serigala salju, mendapat 500 XP, 3 poin gila. Ding. Selamat membunuh serigala salju, mendapat 500 XP, 3 poin gila. Ding. Selamat naik level ke tingkat pertama dari tubuh perbaikan tubuh. Setelah menggunakan 10 kali kartu XP, pengalaman melejit dan berkembang dengan cepat. Di bawah aroma berdarah ini, semakin banyak serigala salju telah datang ke sini. Setelah beberapa kegilaan menyapu, serigala salju yang telah terlempar mati dalam sekejap mata, dan mereka terus berdatangan. Serigala salju ini tidak takut mati, bergegas ke samping. Inilah yang diinginkan Yi Tianyun, mengacungkan serangan dengan gila-gilaan, serigala salju menyerang maju, ini adalah kesempatan bagus bagi Yi Tianyun untuk meningkatkan penguasaan tekniknya. Terutama bintang besar menyerap teknik, penguasaan meroket seperti orang gila. Berkat kartu pengalaman 10 kali, nilai pengalaman dikalikan dan ranah kultivasinya meningkat. Ding. Selamat naik level hingga level ke-7 realem penyempurnaan tubuh. Ding. Selamat naik level hingga level ke-8 tubuh perbaikan tubuh. Setelah membunuh serigala salju ini secara berturut-turut, dia naik level ke tingkat ke-8 tubuh penyempurnaan tubuh. Kecepatan ini tidak bisa dipercaya. Ini luar biasa, saya naik level sangat cepat, Fang Yun tidak ada sebelum saya. Mata Yi Tianyun memperlihatkan tatapan dominan, dia tidak akan mengharapkan apa yang akan terjadi padanya. Saya akan upload dalam satu video 5 bab.